Ya, Selamat sore Pak Mahadi. Apa kabar Niki hari ini? Selamat sore Bu Eka. Kabar saya baik Bu. Ibu apa kabar ini? Kabar saya baik juga Pak Mahadi. Nah, sebelum kita melakukan coaching nih, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dan tanyakan kepada Pak Mahadi ya. Bagaimana Pak Mahadi sudah siap? Baik Bu, saya siap. Nah, yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Pak Mahadi yang akan kita lakukan hari ini. Nah, yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Terus selanjutnya, apakah sudah dapat memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci, dan pesan saya juga jangan lupa dalam proses coaching nanti menerapkan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak Mahadi. Nah, sekarang ada juga beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan ya. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada hari ini? Kompetensi yang pertama adalah kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, bagian mana kompetensi yang akan atau secara spesifik ingin diobservasi Pak Mahadi? Dalam coaching ini yang ingin saya observasi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Baik. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang mana Bapak inginkan? Coach bisa menemukan solusi dari masalahnya. Wah, baiklah Pak Mahdi. Saya rasa Pak Mahdi sudah uh, menguasai ya teknik-teknik coaching kali ini. Jadi hanya itu permasalahan atau pertanyaan yang saya sampaikan pra observasi ini. Nah, silakan Bapak lanjut untuk melakukan coaching. Saya izin untuk mengamati ya Pak Mahadi proses coaching Silakan, yang Bu. Bapak lakukan kali ini. Silakan bisa dilakukan, ya. Baik, terima kasih Bu Eka. Om Swastiastu. Om Selamat siang Swastiastu. Pak Parto. Selamat siang juga Pak Mangadi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Tut? Kabar saya baik Pak Mangadi Astungkare. Pak Mangadi sendiri gimana kabarnya? Kabar saya baik juga Pak. Nah, ada apa ini Pak Tut? Kemarin sepertinya Bapak sempat telepon saya. Cuman saya masih ada kegiatan. Sepertinya ada sesuatu yang mau diomongkan ya Pak? Iya nih Pak, ini ada hal yang ingin saya ceritakan Pak sedikit dengan Pak Mangadi. Tapi Pak Mangadinya ada waktu nggak? Kebetulan hari ini saya sedang tidak sibuk Pak. Kita ngobrol lama juga tidak apa-apa Pak Tut. Oke. Terima kasih Pak Mangadi ya. Saya memang perlu Pak, ada perlu seseorang untuk diajak berbagi ya tentang yang saya rasakan ini. Tapi terima kasih sebelumnya karena Pak Mangadi sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya Pak Mangadi. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Pak Tut? Jadi gini Pak Mangadi, beberapa hari ini belakangan ini saya sering tidak nyaman Pak. Pikiran saya sering tidak tenang begitu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu dan kira-kira apa yang Pak Tut harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini?
Begini Pak Mangadi, saya berharap nanti ya ke depannya saya mendapatkan ketenangan ya Pak Mangadi setelah kita berbincang-bincang, siang hari ini, dan menceritakan keluh kesah saya tentang, apa yang saya hadapi dengan Pak Mangadi. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Mmm, saya berharap nanti akan mendapatkan solusi dari masalah ini Pak Mangadi. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahnya ya Pak Tut. Iya Pak Jadi Mangadi. permasalahannya seperti apa Pak Tut? Bisa diceritakan? Oke, begini Pak Mangadi, beberapa hari yang lalu, kan saya ada pengawas melakukan supervisi nih di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas Pak, gitu. Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Tut mendapat teguran seperti itu? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya nggak serius-serius sekali ya Pak ya. Tapi kok itu jadikan masalah begitu, itu yang jadikan saya pikiran begitu Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa, Pak? Itu Pak, kan Bapak pengawasnya itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan begitu. Tapi menurut saya sudah baik sih. Proses mengajar yang bagaimana, Pak Tut? Apakah Bapak dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu, Pak Tut. Eh, jadi begini. Jadi sepertinya beliau tuh keberatan Pak waktu saya mengajar itu tidak memakai buku teks gitu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Tut terhadap respon dari Bapak pengawas tersebut? Sejujurnya saya tuh menyampaikan kepada Bapak pengawas tadi bahwasanya selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber belajar begitu. Bisa dari buku referensi, dari perpustakaan dan lain sebagainya begitu. Jadi bagi saya itu penting untuk mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau tuh agak kurang berkenan, begitu Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu nih Pak. Selama ini kira-kira apa saja yang Pak Tut lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya itu menggunakan sumber belajar itu dari berbagai macam ya, dari perpustakaan, kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan begitu Pak. Nah, kalau saya boleh tahu, mengapa Pak Tut tidak menggunakan buku teks? Kalau menurut saya sumber belajar itu kan yang saya gunakan sudah cukup Pak untuk memudahkan untuk para murid. Nggak harus kalau sudah muridnya itu sudah bisa, kenapa harus pakai buku teks? Jadi kan muridnya juga termotivasi. Dan sejauh ini kan juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus Pak Tut. Kemudian soal output, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Pak Tut mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam. Dan gaya belajarnya pun juga berbeda-beda loh Pak Tut. Iya betul Pak, betul juga Pak. Kenapa saya nggak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya
masih ada sih beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal, Pak. Nah, itulah patut pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya patut menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir apa sebenarnya benar juga ya, seperti itu ya Pak ya? Jadi, setelah patut bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Iya nih Pak, terima kasih banyak nih Pak. Jadi terus terang saya sudah merasa agak nyaman sih sekarang ya. Akan tetapi tuh masih sedikit mengganjal nih Pak. Sesuatu hal yang membuat saya merasa resah, sehingga saya tuh kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran Pak, dengan masalah ini. Nah, sehingga akibatnya pekerjaan lain juga agak terbengkalai juga begitu. Lalu kira-kira apa yang membuat Patut merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah itu dan tidak nyaman tuh karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, Pak. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari dengan kepala sekolah begitu. Oh, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Patut merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Patut tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Patut, Bapak memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kira-kira seperti itu ya, Pak? Iya, Pak Mangadi. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Pak Tut selanjutnya? Rencana saya itu saya berniat menemui beliau Pak untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi sih dari permasalahan ini. Wah, itu sebuah rencana yang sangat bagus, Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Iya Pak, saya berencana juga akan menemui Pak Pengawas, kemudian saya juga meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan proses belajar ya terutama, biar kedepannya saya juga akan memulai menggunakan selain media belajar yang lain juga mempergunakan buku teks juga. Dan kemudian juga meminta saran kepada Bapak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar itu yang baik. Begitu Pak Mahdi. Wah, luar biasa Pak Tut. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Bapak itu. Iya Pak, syukurlah Pak. Jadi saya merasa lega sekarang karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah ya dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita lagi gitu. Takutnya nanti tambah parah dan melebar nih Pak Wadi gitu. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak Tut pada akhirnya sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Pak Tut rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya Pak Tut? Mengenai hal ini secepatnya saya akan eksekusi Pak. Jadi dalam proses kegiatan belajar mengajar minggu depan, saya akan mengacu pada kurikulum dan kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada. Jadi termasuk aturan pengawas tentang menggunakan buku teks. Secepatnya nanti saya juga akan menghadap kepala sekolah dan besok atau lusa ya, saya akan pergi menemui Bapak pengawas Pak. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah untuk terkait masalah ini, hal ini juga masih dalam pikiran saya ya.
Jadi saya berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru, guru-guru serumpun lah dari serumpun mata pelajaran, sehingga nanti barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan begitu. Wah, ini ide yang bagus sekali, Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Terima kasih banyak waktunya Pak Mangadi. Jadi baik saran maupun masukannya, sekarang saya merasa lega sekarang Pak Mangadi. Terima kasih Pak Mangadi. Sama-sama Pak Tut. Saya sangat senang bisa membantu Pak Tut menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Tut sedang hadapi. Wah, luar biasa proses coaching hari ini ya yang sudah Bapak laksanakan tadi. Nah, pada pasal observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya Pak Mangadi. Baik, Bu. Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Mangadi? Sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut membantu coach menemukan solusi dari masalahnya. Wah, jadi Bapak di sini, Bapak sudah berhasil ya menerapkan alur Tirta pada proses coaching yang Bapak laksanakan tadi ya. Nah, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan dari hasil pengamatan saya tadi. Yang pertama, dalam proses coaching ini Bapak sudah sesuai dengan alur Tirta ya, di mana sudah menanyakan tujuan dari percakapan yang akan dilakukan, terus kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang dialami coach, dan Bapak juga sudah mengarahkan coach untuk mencari solusi atau rencana aksi atas permasalahan yang dihadapi coach ya. Terus serta Bapak sudah memunculkan tanggung jawab pada diri coach dalam melaksanakan rencana aksinya. Nah, dan di sini saya juga mengamati kalau Bapak sudah fokus hadir penuh ya dalam proses coaching ini. Terus kemudian juga saya sudah melihat bahwa Bapak sudah mendengar aktif apa yang disampaikan oleh coach, serta dapat mengajukan pertanyaan bobot yang dapat tentunya menggali potensi coach dalam menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, sebelum rangkaian observasi saya akhiri hari ini, ada satu pertanyaan lagi nih Pak Mangadi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak ya. Baik, Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan sesuai hasil coaching yang dilakukan tadi, Pak? Kedepannya ingin lebih memahami proses Tirta lebih baik lagi, Bu Eka. Baik Pak Mahdi, semoga kedepannya dengan memahami proses Tirta dengan lebih baik ya, proses coaching dapat berjalan dengan lancar dan lebih baik juga nantinya untuk kedepannya ya Pak Mahdi. Saya kira hanya segitu yang perlu saya sampaikan dalam proses observasi kali ini. Selamat buat Pak Mahdi sudah melakukan coaching dengan baik ya. Kalau saya lihat kasih skor dari 1 sampai 4 sudah dapat 4 Pak Mahdi. Terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Ya, untuk hari ini saya kira
sudah cukup proses observasi kita. Untuk waktu saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka, Pak Terima Tut. kasih. Terima kasih.